teman-teman Luna Happy Family. Hari ini aku bakal sharing sesuatu yang baru, karena biasanya sebelumnya kan aku suka sharing-sharing tentang Anabul. Nah sekarang ini seperti yang teman-teman udah tahu, sekarang aku udah punya baby. Jadi aku juga kedepannya bakalan sharing-sharing juga mengenai motherhood journey aku, dan semoga bisa bermanfaat buat semua teman-teman yang nonton. Hari ini aku bakal sharingin tentang barang-barang apa aja yang aku pakai personally di baby newborn aku selama 1,5 bulanan ini. Dan barang-barangnya itu cukup simple, cukup minimalis, nggak usah banyak-banyak, nggak usah ribet-ribet. Jadi kita langsung mulai aja ya sekarang. Nah untuk baju sendiri aku tuh bagi jadi dua, yaitu baju siang sama malam. Kalau siang itu yang ini kayak pisahan, ada baju sama celananya. Terus bisa juga yang jumper kayak gini. Nih, ini kan lucu banget ya. Kalau kalian mau beli yang pisahan, saran aku lebih enak beli yang kancingan kayak gini, karena ini lebih gampang dipakein ke babynya. Apalagi kalau bulan-bulan pertama itu kan kepala baby masih belum bisa masih apa ya, ogel-ogel gitu. Jadi kalau dipakein yang ini lebih gampang dibanding kalau kita pakein kaos yang kita harus kayak masukin gitu. Jadi sebenarnya kalau pakein yang kayak gini, ini nih lebih susah. Cuman kalau kalian emang mau beli yang jumper kayak gini, lebih bagus beli yang materialnya tuh soft kayak gini nih, lemes-lemes gitu. Jadi ini stretchy, jadi kalau kita masukin kepalanya atau tangannya itu dia nggak terlalu ngenek-neken badan bayinya. Sebenarnya kalau kalian mau beli jumpsuit lebih enak yang model kimono kayak gini. Jadi dia bukaannya di depan. Nah ini lebih gampang dibandingin pakai yang model kaos kayak tadi. Nah kalau pakai ini yang model kayak gini nih yang paling PR. Udah bahannya lumayan keras. Terus dia lengan panjang pula, masuknya cuma dari atas, jadi ini nih agak susah. Jadi kalau kalian mau beli yang jumpsuit kayak gini, mendingan perhatiin juga modelnya sama kenyamanan dan kemudahan untuk nanti pakein ke babynya. Nah kalau malam itu aku biasa pakein yang kayak piyama kayak gini. Ini atasan sama bawahan juga panjang semuanya. Kalau misalnya atasannya kurang tebal, itu kalian bisa tambahin lagi singlet di dalam, kaos dalamnya gitu. Ini piyama panjang tadi dari brand Kiki Pop. Terus alternatif kedua itu juga pakaiin slipper kayak gini. Ini kayak yang model jumpsuit tadi, cuman yang panjang semuanya. Nih. Dan lebih enak juga kalau pakaiin slippernya yang udah ada tutupan tangannya sama tutupan kakinya. Jadi kita nggak usah pakein lagi mitten sama booties lagi deh, atau kaos kaki. Jadi ini juga ada yang zipper kayak gini, ini red slating tuh, dan ada yang cetek-cetek kayak gini. Terus ada juga yang kancing. Nah cuman yang cetek-cetek ini emang lumayan PR kalau malam-malam kita lagi ngantuk-ngantuk. Kadang suka salah kancing gitu kan, karena ngantuk banget, gelap-gelap dan segala macam. Tapi ini lebih enak sih, lebih nyaman gitu. Sedangkan kalau pakai yang zipper, ini kadang dia suka melengkung-melengkung gitu loh zippernya. Jadi ya semuanya ada min ada plus. Emang yang ini lebih cepet, cuman ya kalau harus hati-hati juga, karena kalau kita buru-buru nanti kejepit kulitnya lagi. Ini dua pokoknya aku rekomen. Yang lebih PR lagi tuh daripada ini tuh yang pakai kancing. Terus juga kalau bayi kalian emang nggak kemana-mana, nggak ada acara, beli jumpsuit yang kayak gini berkerah-kerah gini, ini lumayan menurut aku kurang nyaman ya untuk bayi yang sekedar setiap hari itu tidur-tidur doang. Jadi lebih enak pakai yang kerah bulat aja gitu. Nah untuk mitten sama booties sendiri itu kayak gini. Ini booties namanya. Jadi basically ini kayak kaos kaki tapi nggak sekencang kaos kaki. Dan ini mitten, yaitu sarung tangan. Nah ini kalian nggak usah beli banyak-banyak karena ini pakainya juga nggak terlalu lama.
Cuman sekarang aku 1,5 bulan masih kepake, mungkin bakalan sampai 2 bulanan atau bahkan 3 bulan masih pakai ya. Cuman ya belinya nggak usah terlalu banyak karena bisa cuci kering pakai. Ini kan kecil-kecil, dicuci tuh cepat kering. Terus ada juga kaos kaki. Sebenarnya aku lebih seneng pakaian kaos kaki daripada booties karena booties itu suka kayak lari-lari gitu karena dia nggak kencang. Tapi kalau kaos kaki kan lebih kencang gitu ya, jadi dia lebih stay. Terus kalau topi, nah topi sendiri aku cuman punya 2 dan ini nih jarang banget kepake, paling cuman pas pertama kali pulang dari rumah sakit, sampai sekarang jarang pakai lagi. Nah untuk mitten sama bootiesnya sendiri mungkin aku punya 5 pasang untuk masing-masing. Itu juga pakainya bener-bener cuci kering pakai, tapi cukup. Dan untuk baju-bajunya tadi, baby itu tuh wajar banget untuk muntah, bukan muntah sih, gumoh. Nanti dia cegukan lah, jadi gumoh lah, apalah segala macam. Jadi kayak lumayan sering ganti baju. Sehari tuh siang mungkin bisa ganti baju kadang sampai 3 kali, malam juga kadang bisa ganti baju sampai 3 kali kalau dia punya gumoh-gumoh mulu. Jadi kalian mungkin bisa pertimbangin berapa jumlah yang harus kalian beli. Tapi kalau aku saranin mungkin bisa beli baju siang itu minimal 6 set, kalau malam juga minimal 6 set. Oh, sama satu lagi, sepatu itu benar-benar nggak kepake. Jadi kalaupun dia keluar pergi vaksin atau kemana-mana, palingan cuma pakai kaos kaki. Jadi kalau emang kalian mau yang benar-benar essential aja, sepatu itu nggak perlu beli ya. Yang kedua itu popok. Jadi emang kalau bayi itu nggak bisa lepas sama yang namanya popok. Dan untuk baby ada 3 jenis alternatif perpopokan, yaitu yang pertama ini disposable yang kayak Pampers gitu, popok sekali pakai, pospak gitu kalau orang di sini ngomongnya. Dan ada juga Clody ini cloth diaper, ini alternatif yang lebih ramah lingkungan. Dan yang ketiga itu ada cawet. Nah ini kayak gini, jadi ini basically kayak celana kain gitu. Ada yang kayak tadi sama ada yang modelnya kayak tali iket-iket gitu. Nah nanti ini tergantung kalian, harus dicoba sendiri sih satu-satu biar tahu gitu yang mana yang cocok. Kalau aku sendiri itu pakai gabungan antara ketiganya, jadi aku cobain semua. Cuman sekarang itu lebih sering pakai Clody dan pospak. Kalau siang sering pakai ini dan malam baru pakai pospak gitu. Ya kalau kalian emang sibuk, nggak punya waktu dan nggak mau ribet, ya tentu aja pakai yang pospak aja. Karena ini sekali pakai langsung buang, ya kayak kita pakai softtek gitu kan. Tapi kalau mau lebih hemat jangka panjang, bisa pertimbangin pakai Clody. Tapi ini juga ya PR juga gitu, ada hemat tapi harus nyuci lagi gitu. Tapi ini bisa pakai ulang-ulang, bahkan sampai anaknya bisa 2-3 tahun, sampai mereka tuh potty train, dan ini bisa dipakai terus asal kita rawat dengan baik. Nanti mungkin aku bakal buat video terpisah mengenai Clody kalau banyak yang tertarik, karena ini seru banget. Kalau yang cawet sendiri itu lebih apa ya, paling ringan sih. Jadi ini bener-bener PR kalau misalnya setiap kali babynya pipis kita harus langsung ganti, karena kalau pipis ya langsung basah dan babynya nggak nyaman gitu. Jadi kita harus nyucinya lebih banyak. Cuman ya ini paling ramah di kulit bayi lah gitu, karena ya paling airy ya, berangin-angin gitu. Yang ketiga adalah bedong. Jadi kalau baby baru lahir itu emang sukanya dibedongkan, karena mereka itu suka dikekep-kekep gitu, sempit, kayak masih berasa di dalam perut. Makanya baby itu dibedong. Dan untuk bedong sendiri ada berbagai macam fabric, yaitu yang pertama nih kayak ini muslin. Terus ada yang katun, ini yang polos. Dan ada juga yang katun tapi lebih stretchy kayak gini. Intinya semuanya pasti kepake.
Jadi bedong ini juga berapa banyak yang kalian harus punya itu tergantung kalian masing-masing. Dan tergantung balik lagi ke poin yang tadi, perpopokan tadi. Kalau kalian mau pakai yang cawat, terus babynya dibedongin, otomatis setiap kali dia pipis, cawatnya basah, bedongnya ikut basah. Jadi bedongnya juga harus ikutan banyak gitu sama cawatnya. Tapi kalau kalian pakai pospak atau pakai klodi, itu bedongnya nggak usah terlalu banyak. Mungkin 7 biji udah cukup. Tapi kalau mau pakai cawat ya harus siap 1-2 lusin, karena sehari itu kalau kalian pakai cawat bisa ganti sampai kadang per 5 menit, kadang per 10 menit gitu ya, bayangin aja. Nah, untuk bedong sendiri itu kalian nggak usah terlalu khawatir kalau kalian punya lebih banyak, karena kain gede kayak gini ini kepake untuk banyak hal. Jadi bisa untuk selimut, bisa untuk bantal, bisa untuk alas, dia ganti popok, bisa untuk kain sendawa juga taruh di sini. Pokoknya semua deh bisa diapain, termasuk bisa ngebedongin juga. Nah, kalau teman-teman juga ada niat untuk beli bedong instan yang kayak gini, ini emang lucu banget, tapi aku sendiri cuma punya satu, dan ini cuman kepake nggak sampai 1 bulan pakainya, karena ini kecil, jadi bayinya cepet sesek gitu, dan dia nggak betah kalau dipakai ini nih. Kemarin udah hampir sebulan dia udah nggak mau pakai ini lagi. Jadi ya kalau mau coba-coba beli satu, oke lah. Mau buat balik dari rumah sakit sih kemarin lumayan berguna. Tara. Jadi untuk bantal sama guling sendiri, sebelumnya aku tuh sendiri berpikir kayaknya nggak perlu deh beli bantal, beli guling gitu kan, paling cuma beli bantal peyang doang. Tapi ternyata ada yang ngasih bantal guling gitu, dan ternyata itu berguna juga. Jadi gulingnya itu bisa untuk ngepit babynya pas tidur, dan itu buat dia semakin nyaman pas bobo, semakin nyenyak gitu. Dan juga bisa jadi penahan waktu dia tidur ngadep ke samping, ke kanan, ke kiri gitu. Jadi ya berguna sih ternyata punya guling. Dan bantal-bantal juga kayaknya nggak mesti bantal khusus untuk kepala peyang doang. Yang penting pakai bantal apa aja, kepala babynya tuh sering-sering dibalik kanan kiri gitu, biar lebih bulat dan nggak peyang. Perlak sendiri aku punya juga nggak terlalu banyak. Yang pertama ini perlak Sugar Baby yang mentol-mentol kayak gini, yang udah dari zaman dulu kan ada. Ini aku cuman punya satu, ini aku taruh di crib babynya. Terus yang kedua, ini ada yang namanya Wonder Pad. Ini dari brand Palmer House, tapi kayaknya brand-brand lain juga udah ngeluarin. Dan Wonder Pad ini juga aku cuman punya 2. Jadi Wonder Pad ini depannya tuh kayak kain halus gitu, tapi bagian belakangnya itu anti air. Nah, ini berguna banget karena pas aku taruh perlak di crib, itu kalau babynya langsung tidur di atas perlak itu kan dingin. Jadi biasa aku alasin lagi sama Wonder Pad ini, atau kalau lagi dicuci aku alasin pakai bedong. Jadi dia permukaan yang kena ke badan babynya tuh nggak langsung ke karet gini. Nah, untuk botol itu aku punya segini, dan itu tuh kepake semua. Setiap hari bayi kan nyusunya ulang-ulang tuh, setiap 2 jam 3 jam itu nyusu, dan setiap habis nyusu itu aku ganti botolnya. Dan biasa aku tumpukin untuk nanti dicuci sekaligus gitu. Abis itu masuk ke mesin UV sterilizer barengan biar lebih hemat listrik. Oh ya, untuk botol sebenarnya botol apa aja nggak masalah, cuma baby itu kadang picky itu di bagian dotnya. Dan konon katanya kalau botol baby itu lebih bagus yang pakai PPSU kayak gini, kayak kaca-kaca kuning gitu. Jadi dia lebih tahan untuk di steril dalam jangka panjang dan lain-lain. Nah, untuk botol sendiri yang menurut aku paling oke itu dari Pigeon. Ini udah merek lama lah ya, semua orang juga udah tahu. Pertama aku beli yang PPSU, tapi ada yang plastik biasa juga, ada yang Pigeon yang kecil juga aku beli, aku cobain semua. Dan yang paling bikin aku impress itu adalah nipple-nya ini. Ini namanya Paralystic Nipples, dan ini nih karetnya kayak tebel kokoh gitu, jadi nggak gampang robek. Jadi buat aku sapu tangan ini
yang sehari-hari aku pakai juga, karena setiap kali dikasih susu atau lagi tidur-tiduran, bayi itu kadang gumoh atau kadang susunya suka jatuh-jatuh gitu. Jadi aku suka taruhin sapu tangan di bawah lehernya gini waktu dia minum susu. Daripada kita pakai tisu mulu kan pasti boros, jadi ya aku lebih prefer ada sapu tangan yang standby terus untuk babynya. Dan aku juga suka pakai yang material ini, nggak tahu sih ini apa, ini kayak handuk tapi lembut, dan ini yang lebih lembut aja gitu untuk bersihin muka babynya dibanding bahan-bahan handuk yang biasa. Untuk handuk aku beli 3 biji sebenarnya, yang ukuran paling gede. Jadi ini ukuran orang dewasa, jadi aku berharap dia bisa pakai ini sampai gede gitu. Gak tau ya bisa nggak kayak gitu. Dan seiring berjalan waktu ada yang ngasih kado juga, jadi punya handuk-handuk yang ukurannya lebih kecil gini untuk baby. Nah ini ada 2, berarti total aku punya 5 handuk. Dan handuknya tuh ternyata ada yang lembut, ada yang keras juga, walaupun judulnya handuk baby ya. Jadi emang kadang tuh ada harga ada rupa. Nah ini lembut banget, nanti mungkin aku bisa taruhin link barang-barangnya di description box biar kalau teman-teman mau beli juga bisa langsung klik di situ. Oke. Nah untuk peralatan mandi baby itu nggak banyak, cuman segini doang. Jadi aku emang cuman pakai semua yang basic doang. Yang pertama ada sampo, itu lagi nggak ada samponya, pura-puranya ini aja ya. Ini samponya ada di kamar mandi. Jadi aku pakai head to toe, yang satu produk bisa untuk rambut sama untuk badan. Terus habis selesai mandi paling punya minyak telon, terus lotion, sama diaper creamnya aku pakai yang ini Lucas Papau. Jadi ini produk yang multifungsi, jadi nggak beli bener-bener yang diaper cream, tapi ya kalau ada gigitan serangga juga bisa pakai ini, kalau ada diaper rash juga bisa pakai ini. Dan ada krim kayaknya untuk mukanya, cuman aku agak jarang pakein karena suka kelupaan. Terus yang nggak penting-penting banget itu ada hair lotion. Ini biar babynya wangi bayi aja, karena kalau nggak suka nggak terlalu wangi. Dan yang terakhir itu ada Lactasit, ini aku baru cobain buat ngilangin jerawat-jerawat di muka bayinya. Nah untuk baby segitu dulu barang-barang yang biasa aku pakai sehari-hari, jadi cuman itu doang, nggak banyak aneh-aneh. Dan sekarang kita langsung masuk ke poin untuk mama. Nah untuk mamanya itu yang nomor 1 itu yang pasti pembalut. Nggak mesti pembalut yang bersalin banget, bahkan aku ada pakai pembalut yang reusable juga. Terus yang kedua ada Pompasi. Nah aku pakai dari brand ini, Yuha, ini brand Korea. Aku juga kurang tahu, tapi ya lihat-lihat selebgram jadi ikut-ikut. Tapi ini cukup accommodating, dan aku sendiri tuh lebih prefer yang satu aja gitu, karena kalau dua-duanya ini kan mesti sambil dipegangin, jadi kita tuh kayak nggak bisa gerak gitu, ngapa-ngapain. Jadi aku lebih prefer satu, sedangkan tangan yang lain tuh bisa sambil main handphone, sambil ngapain lah, kerjain yang lain gitu. Terus ini kayak penampung gitu, jadi kalau satu yang lagi dipompa, yang satu ini kita pakai ini nih, ini kayak bisa vakum gitu dia, kayak gini. Nah tempel langsung lengket gitu dia. Nah jadi dia kalau ada yang ASI yang jatuh-jatuh itu masuk ke dalam sini. Kalau kalian nggak mau beli ini nggak apa-apa juga, kalian bisa sambil pegang gelas gitu ya, mungkin sambil pas pompa. Terus ini juga aku ada beli ini juga, ini kayak penampung juga, cuma ini buat diselipin di dalam branya. Nih ini ternyata berguna juga, jadi kalau sehari-hari itu aku sambil aktivitas aku taruh aja nih, diselipin di dalam branya, jadi nanti at the end of the day udah nampung lumayan banyak gitu, tinggal dimasukin deh ke botol. Ini ada 2 ya, yang satunya lagi dicuci. Yang terakhir itu ada korset. Jadi aku sendiri pakai korset yang model legging kayak gini. Ini dari Belly Care.
Dan kemarin tuh aku sempet nyobain corset yang tulang gitu, tapi ternyata gak nyaman banget. Jadi aku memutuskan kayaknya aku nggak sanggup pakai itu sehari-hari. Dan aku pakai yang legging kayak gini, dan ini cukup lebih nyaman. Selain itu dia juga ada batu turmalinnya yang diharapkan bisa membantu memecah lemak ya. Yang aku nggak tahu ini bener-bener efektif apa enggak ya, yang penting usaha dulu. Dan ini sebenarnya pakainya juga lumayan PR banget, susah banget pakainya apalagi awal-awal, tapi ya makin lama makin terbiasa. Jadi ya kita harap this works. Oke, itu dulu ya paling yang aku bisa share di video kali ini. Sebenarnya nggak terlalu banyak barang-barang yang kita butuhkan untuk baby maupun untuk mama. Untuk mainan-mainan dan semua yang lain-lain menurut aku belum terlalu penting, karena babynya sendiri untuk 1 bulan awal itu belum terlalu banyak main. Kalaupun kalian mau ajak main ya pakai aja muka kalian gitu untuk men-entertain babynya gitu, karena dia lihatnya juga jarak pandangnya masih belum bisa terlalu jauh, jadi ya lihat yang deket-deket aja. Nah, itu dulu yang bisa aku sharingin di video kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat semua teman-teman, terutama ibu-ibu baru kayak aku yang masih bingung-bingung. Jadi kalau teman-teman suka dengan videonya, boleh di-share ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa di-like dan subscribe channel Luna Happy Family. Kalau ada pertanyaan, boleh tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!